Hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Buat sahabat angka dan data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Sahabat angka dan data, berbicara tentang hari kiamat bagi sebagian besar orang adalah hal yang paling menakutkan. Bahkan beberapa orang diantaranya mencoba meramalkan kapan datangnya hari kiamat. Salah satu ramalan yang paling menggemparkan dunia kala itu adalah kiamat di tahun 2012. Namun nyatanya sampai sekarang kita masih diberi waktu oleh Sang Pencipta untuk terus memperbaiki diri dalam semangat kebaikan, kasih, dan persaudaraan. Setiap dari kita memiliki pedoman hidup, yaitu agama, yang menuntun kita untuk lebih bijaksana dan tidak perlu takut dalam menanggapi berbagai hal yang tidak pasti, salah satunya kiamat. Dan berikut ini, pandangan hari kiamat menurut 6 agama di Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber yang terpercaya. Langsung saja. 6. Konghucu. Referensi dan artikel berbahasa Indonesia yang membahas tentang pandangan agama Konghucu mengenai kiamat masih sulit ditemukan. Namun, kami menemukan di salah satu situs berbahasa Inggris yaitu Quora.com pandangan Chan Seng yang adalah pakar peneliti kebudayaan Tionghoa dan seorang Konghucu. Menurutnya, agama Konghucu memiliki pandangan khusus tentang hari kiamat. Agama Konghucu percaya pada siklus 500 tahun di mana seorang raja bijak akan menegakkan kembali tatanan dunia dan datang membawa perdamaian ke dunia. Ada 500 tahun antara Yu dan Sangtang, dan 500 tahun antara Sangtang dan Raja Wen dari Zhou. Sudah 500 tahun lagi Konfusius hidup di bumi. Adipati Lu menangkap seorang kilin. Ini adalah tanda kemakmuran yang ditunggu Konfusius, penegasan bahwa seorang raja bijak akan naik. Namun tidak ada raja bijak. Dunia masih kacau dan tidak bermoral. Oleh karena itu, Konfusius menulis catatan sejarah untuk mendokumentasikan kekacauan ini dan pada dasarnya meninggal karena kesedihan. Konfusius adalah raja bijak. Lebih jauh lagi karena Konfusius tidak mampu memperbaiki dunia yang jahat, dia adalah raja bijak yang terakhir. Tidak ada lagi yang akan dilahirkan ke dalam kotoran kefanaan. Dan itulah mengapa Konfusius dipuja melebihi orang lain. Pesan universal ajaran Konghucu yang dapat kita ambil yaitu, mari bersama kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. 5. Buddha. Dilansir dari situs majalah hikmahbudi.com yang oleh Biku Abi Puno, teori kiamat di dalam agama Buddha masuk di dalam kelompok Sutanta Pitaka. Singkatnya, kiamat di dalam agama Buddha bukanlah suatu kejadian yang bisa terjadi begitu saja. Hal tersebut merupakan suatu rangkaian dari sebuah proses yang panjang, sehingga fenomena-fenomena yang terkondisi tidaklah kekal, tidaklah stabil. Mereka mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan proses pembentukan dan kehancuran bumi kita. Pada akhir masa dunia atau kehancuran bumi, muncullah suatu masa di mana hujan tak pernah turun lagi. Setelah lama berlalu demikian, maka muncullah matahari kedua. Pada kemunculan matahari kedua, maka tak dapat dibedakan antara siang dan malam. Bumi merasakan terik matahari tanpa henti. Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa dunia ini akan hancur ketika 7 matahari telah muncul di dunia. Matahari ini akan muncul secara bertahap dan jangka waktu antara matahari satu dengan yang lain membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Satu matahari saja di bumi saat ini sudah membuat kita merasa kepanasan dan gerah, apalagi 7 matahari muncul di bumi. Ketika matahari kedua dan seterusnya bermunculan,
maka sungai-sungai kecil atau sungai-sungai besar, dan danau-danau kecil dan besar, begitu juga dengan air yang berada di samudra, turut mengering, menguap, dan akhirnya tidak akan ada air lagi di sana sampai akhirnya hanya sebatas mata kaki. Sampai pada matahari ketujuh, bumi ini akan hancur, disebabkan oleh elemen api yang pertama kali membakar dari 4 alam apaya sampai 3 alam jana kedua. Dari penjelasan di atas, pesan universal ajaran Buddha untuk kita semua yaitu, ketika keserakahan lebih mencolok, dunia akan hancur oleh api. Ketika kebencian lebih mencolok, dunia akan dihancurkan oleh air. Dan ketika kebodohan lebih mencolok, dunia akan hancur oleh angin. Empat, Hindu. Dilansir dari situs tribunbali.com oleh Ida Pandita Mpu Jaya Acarya Nanda, kehancuran dunia atau kiamat juga terdapat dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Maha Pralaya. Keadaan Maha Pralaya adalah ketika dunia ini tersedot atau mengalami kontraksi bersatu dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan. Dalam proses kiamat tersebut, Tuhan tidak lagi berwujud skala, seperti tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan memusnahkan alam semesta dalam wujud niskala, dalam arti dunia beserta isinya akan hilang begitu saja. Ketika kiamat terjadi, saat itu Batara Brahma sebagai sang pencipta akan mengakhiri semua kerja atau karmanya, dan beliau memasuki dunia yang disebut Brahmanata, malam hari Brahma. Dunia yang ada saat ini merupakan Brahma Diwa, siang hari Brahma. Satu hari Brahma disebut dengan Kalpa. Namun, proses kiamat ini tidaklah secepat yang dibayangkan, sebab siang hari Brahma melewati 14 yuga atau siklus. Terkait dengan Maha Pralaya ini, pandangan agama Hindu sangat berbeda dengan agama lain. Dalam pandangan Hindu, khususnya paham Siwa Siddhanta, dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir kalau dunia ini kiamat, sebab ketika Maha Pralaya terjadi, tidak ada lagi surga dan neraka. Semua yang ada saat ini akan kembali bersatu pada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam kata lain, moksa. Oleh karena itu, dalam pandangan Hindu secara eskatologis, dunia akhirat tidak usah dikhawatirkan. Kita tidak perlu khawatir kalau setelah kiamat yang jahat akan mendekam di neraka abadi, atau kalau berbuat baik akan mendapat tempat di surga abadi. Saat ini dunia baru di Swata Manu atau yang ketujuh. Oleh karena itu, kita masih memiliki waktu 7 yuga lagi sebelum dunia ini kiamat. Kalau kita ingin mempercepat Maha Pralaya atau moksa, kita bisa melakukannya melalui karma-karma yang baik. Karma yang baik ini dimulai dari konsep berpikir yang baik. Bagaimana konsep berpikir yang baik dilakukan? Pertama-tama, marilah kita mengkonsumsi makanan, dalam artian hal-hal yang benar. Bagaimana cara memperolehnya dan mengelolanya? Maka, dengan demikian, kita akan bisa melihat suatu kebenaran yang hakiki. Dari sini kita dapat mengambil pesan universal ajaran Hindu untuk kita semua, yaitu tak perlu khawatir menghadapi hari kiamat. Kita masih ada waktu. Gunakan untuk memperbanyak melakukan kebaikan dan mengkonsumsi hal-hal yang benar dan positif. 3. Kristen Protestan. Dilansir dari situs tuhanyesus.org, tanda-tanda kiamat menurut agama Kristen Protestan atau yang sering disebut sebagai akhir zaman adalah periode waktu di mana dunia ini akan musnah. Hal ini dipercayai oleh agama-agama dominan di dunia, baik Abrahamik maupun non-Abrahamik. Pada akhir zaman tidak ada lagi mujizat Tuhan Yesus. Dalam gereja Protestan, akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya di dunia, yang akan menghadapi antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah.
Ayat Alkitab tentang tanda-tanda akhir zaman juga terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22 dan Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 33. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Sebagai orang beriman, kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi kedatangan Yesus tersebut dan percaya janji Tuhan bagi orang percaya. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, Yesus akan memberikan petunjuk kepada umat manusia sebagai tanda, seperti 15 tanda berikut, yaitu 1. Malapetaka dan bencana alam. 2. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. 3. Kekerasan di luar kontrol. 4. Seks di luar batas. 5. Perang terjadi di mana-mana. 6. Kemajuan di bidang ekonomi dan perindustrian. 7. Meningkatnya ilmu pengetahuan yang membuat manusia tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. 8. Kemerosotan moral. 9. Stres yang meningkat. 10. Cekcok antara buruh dan majikan semakin terlihat. 11. Adanya ketakutan dalam diri segala bangsa. 12. Gerakan pembangunan rohani secara besar-besaran. 13. Penyebaran ajaran palsu secara global. 14. Krisis lingkungan global. 15. Tanda-tanda yang datang dari langit. Pesan universal dari ajaran Kristen Protestan yang dapat kita ambil yaitu, tetaplah berjaga-jaga sebab kita tidak tahu pada hari mana hari kiamat itu akan datang, dan percayakan semuanya melalui berserah kepada Sang Pencipta. Dua, Kristen Katolik. Dilansir dari situs katolisitas.org, pandangan kiamat dalam gereja Katolik sama dengan saudaranya gereja Protestan. Gereja Katolik dan gereja Protestan sama-sama setuju bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman sebagai hakim bagi semua orang. Dalam pandangan agama Katolik, beberapa bapa gereja terdahulu seperti Santo Justinus, Santo Agustinus, Santo Ireneus, Santo Hippolytus, dan Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa kedatangan yang kedua terjadi setelah gereja mengalami penganiayaan yang disebabkan oleh Antikristus. Pencobaan atau penganiayaan ini yang terjadi di hari terakhir adalah sangat hebat dan akan menjadi yang terakhir untuk dihadapi oleh gereja yang kudus. Gereja harus bertahan menghadapi penderitaan atau tribulation yang disebabkan oleh Antikristus. Baru setelah itu Kristus akan datang. Suara sangkakala itu tidak lain adalah Sang Putra Allah yang turun ke dunia untuk menjadi hakim. Ada 4 prinsip pandangan gereja Katolik tentang hari kiamat, yaitu 1. Kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi secara rahasia, melainkan akan terjadi secara publik, kelihatan oleh semua orang, penuh dengan kemuliaan dan kejayaan. Maka kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan terjadi satu kali saja, seperti yang dikatakan di Wahyu bab 1 ayat 7 dan Injil Matius bab 24 ayat 30. 2. Kedatangannya yang kedua akan diikuti oleh penghakiman terakhir yang mengadili semua orang, seperti yang dikatakan di Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 32. 3. Seperti Yesus mengingatkan para muridnya, gereja akan mengalami banyak penganiayaan sebelum kedatangannya yang kedua. Kekuatan iblis akan menyerang umat Allah dan para beriman tidak dibebaskan dari kesulitan ini. Namun, Tuhan akan memberikan rahmat untuk bertahan, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya melalui pemurnian dan kesetiaan dalam pencobaan ini akan diselamatkan. 4. Kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi tanpa diduga dengan cara yang sama seperti saat Ia naik ke surga. Artinya, tidak dapat diketahui sebelumnya, dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 673. Karena itu, sikap yang tepat untuk menghadapinya adalah berjaga-jaga karena hanya Allah Bapa yang mengetahui. Dari sini pesan universal yang dapat kita ambil dari ajaran Kristen Katolik yaitu,
Tak usah kita lekas gelisah jika mendengar tentang akhir zaman. Akhir zaman memang harus menjadi perhatian kita. Namun maksudnya, agar kita dapat hidup dengan lebih baik, dengan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kasih dan kebaikan. Berjuanglah untuk hidup kudus. 1. Islam. Dilansir dari situs dalislam.com, hari kiamat atau yang oleh umat Islam diimani sebagai rukun iman keenam adalah hari di mana berakhirnya kehidupan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hari kiamat datang, manusia masih memiliki kesempatan untuk hidup dan bertobat. Dalam pandangan agama Islam, kiamat diartikan sebagai hari akhir yang juga disebut dengan istilah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Kiamat secara istilah diartikan sebagai kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi. Dibangkitkannya orang yang sudah mati kemudian dihisap amal-amalnya. Tidak seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Kiamat sendiri disebutkan dalam berbagai surat di Al-Quran dan dikhususkan dalam sebuah surat yakni surah Al-Qaryah. Meskipun kiamat diartikan sebagai berakhirnya kehidupan dan alam semesta, dalam Islam dikenal istilah kiamat kecil atau kiamat sugra, kiamat sedang atau wusta, dan kiamat besar atau kiamat kubra. Kiamat kecil atau kiamat sugra adalah kiamat dari kematian seseorang manusia, yang juga dikategorikan sebagai kiamat, karena pada saat meninggal dunia, terputuslah segala amal dan perbuatannya, dan berakhirlah kehidupannya. Kiamat sedang atau wusta adalah kiamat yang terjadi akibat bencana alam yang sangat dahsyat dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia, seperti gunung meletus, tsunami, topan, dan lain sebagainya. Kiamat besar adalah kiamat yang terjadi saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil dan hancur leburlah alam semesta. Tidak ada seorang manusia pun yang akan selamat dari peristiwa kiamat, dan pada saat itu, hanya orang-orang buruklah yang masih hidup dan untuk menyisahkan kiamat, karena orang muslim yang beriman akan mati sebelum peristiwa kiamat besar datang. Sebelum kiamat besar datang, ada tanda-tanda yang akan muncul dan terjadi peristiwa yang tidak biasa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat akan datang. Adapun tanda-tanda tersebut meliputi 8 tanda. 1. Munculnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. 3. Munculnya Yajuj dan Majuj yang adalah 2 manusia keturunan Adam yang nantinya akan mati dibunuh ular. 4. 3 penenggelaman bumi yaitu bumi bagian timur, barat, dan jazirah Arab. 5. Munculnya asap. 6. Terbitnya matahari dari barat. 7. Keluarnya binatang melata dari tanah Mekah. 8. Api yang mengumpulkan manusia. Pesan universal dari ajaran Islam yang dapat kita ambil yaitu, kiamat memang akan datang dan itu pasti. Kita hendaknya selalu sedia mempersiapkan bekal kita untuk hari akhir dan hidup di akhirat kelak. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia pandangan kiamat menurut 6 agama besar di Indonesia. Semoga melalui video ini, kita semakin terus mengamalkan kebaikan sesuai dengan pedoman agama kita masing-masing, dan semoga kelak kita semua dalam lindungan Sang Pencipta. Sekian dan terima kasih, Bhinneka Tunggal Ika.